Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan membahas pada saat ini adalah masalah kiparat. Pamujibuha, maka yang menjadikan hal wajibnya kiparat ifsadu saumi Ramadana khosotan, adalah merusak ibadah puasa Ramadan secara khusus. Amdan qasdan lintihaki hurmatis saumi, memang sengaja ya, berniat ingin merusak puasa tersebut. Dan juga dia ingin merusak kehormatan ibadah puasa. Min ghairi mubihin lil fitri, tanpa ada uzur ataupun alasan sehingga dia boleh untuk berbuka puasa. Fala kafarota, maka tidak ada kifarat alaman aftoro fi qodoi Ramadan indal jumhur, barang siapa yang berbuka pada saat mengkodok bulan Ramadan. Ya, misalkan seseorang dia mengkodok Ramadan, kemudian merusak puasa kodoknya tersebut, maka tidak diwajibkan kepada orang ini untuk membayar kiparat. Jadi kiparat hanya wajib kepada orang yang betul-betul tanpa ada alasan yang syar'i atau ujur syar'i merusak ibadah puasanya, itu Ramadan. Wala kafarata 'alan nasi wal mukrah, juga tidak ada hukum kiparat kepada orang yang lupa, orang yang dipaksa. Wala tajibu fil qublah wala 'alal haidi wan nufasa, juga enggak wajib membayar kiparat kepada misalkan suami istri berpelukan ya, atau kepada perempuan yang haid atau perempuan yang nipas, wal majnun wal mugma, orang gila ataupun orang yang pingsan. Inilah orang-orang yang apabila puasanya batal atau dia membatalkan puasa, maka tidak diwajibkan kepadanya membayar kiparat. Wa hukmuha annaha wajibatun bil fitri fi Ramadhan faqat, bahwa hukum kiparat itu hanya wajib ya ketika membatalkan ibadah puasa Ramadan saja. Dalil ijabiha, dalil yang mewajibkan kifarat di bulan Ramadan. Hadis Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqala, dia berkata, orang tersebut, halaktu ya Rasulullah, saya celaka ya Rasul. Qala wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Kata Nabi. Qala, ia menjawab, waqatu ala imro'ati fi Ramadan, saya kebablasan ya Rasul, tidur sama istri di siang bolong Ramadan. Qala, Nabi menjawab, hal ma tu'tik, hal tajidu ma tu'tiku raqabah, punya biaya enggak untuk membebaskan hamba sahaya? Qala, enggak ada ya Rasul biayanya. Fahal tastati antasuma syahraini mutatabi'aini, bisa puasa enggak 2 bulan? Kata Nabi. Qala, enggak sanggup ya Rasul. Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, bisa kamu memberikan makan 60 miskin? Qala, enggak juga ya Rasul, saya enggak mampu. Qala, summa jalasa, kata Hurairah, Nabi kemudian duduk. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamar, lalu Nabi dibawakan kepada beliau 1 kantong kurma. Nabi berkata kepada orang tersebut, tasoddaq bihaza, oke lah kalau begitu nih, ada 1 keranjang kurma, silakan kamu bersedekah dengan kurma ini. Qala fahal alayya afqar minna,
apakah ada yang lebih miskin, lebih fakir daripada kami ya Rasul? Fama baina labitaiha ahlun baitin ahwaju ilaihi mina. Betul-betul nggak ada ya Rasul di daerah saya ini orang yang paling lebih miskin ya, orang yang paling miskin selain kami. Kamilah orang termiskin di daerah kami. Fadohikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhirnya tersenyum ya. Hatta badat nawajizuhu, sehingga gigi beliau rada kelihatan. Wa qala izhab fa'at'imhu ahlaka. Kalau gitu pergilah, ini silakan kurma ini dijadikan makan untuk keluarga kamu ya. Begitu bijaknya Rasulullah melihat kondisi orang tersebut ya. Dari mulai yang pertama nggak sanggup memadakan hamba sahaya, lalu puasa nggak sanggup, memberikan makan yang miskin nggak sanggup ya, lalu langsung memberikan kurma, dan ternyata emang tidak ada yang lebih miskin daripada keluarganya. Maka Rasul dengan dia mengatakan silahkan kurma ini dibawa ke rumahnya untuk dijadikan bekal makanan buat keluarganya. Nah, dari hadis tadi tersebut maka macam-macam kifarat itu ada 3. Pertama adalah idkun, memerdekakan hamba sahaya ya. Sekarang kan udah nggak ada ya teman-teman. Berarti kita kepada yang kedua itu wasiamun ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Wa it'amun, memberi 60 orang miskin. Qala Syafi'iyah, Imam Syafi'i atau mohon maaf mazhab Syafi'i berkata, lau afsada yauman, seandainya seseorang merusak puasanya ya, maksudnya puasa kifaratnya, walau al yaumul akhir, ini puasa yang 2 bulan tersebut dirusak oleh dia ya, walaupun misalkan hari yang terakhirnya ya, udah 59 hari yang terakhir dirusak. Walau bi'ujrin, walaupun itu ada ujurnya, seperti dia mau bepergian, wa marodin, atau dia mau sakit hari yang ke-60 tersebut ya, ista'nafa syahraini, maka dia wajib memulai kembali ya puasa yang 2 bulan tersebut ya. Ini betul-betul sangat berat ini ya kifarat ini. Wal it'am inda adami istita'atis saum, jadi memberi makan itu adalah memang betul-betul ketika tidak sanggup menjalankan kifarat berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka boleh berpindah kepada yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Likuli miskin inda jumhur mud, dan menurut jumhur ulama setiap harinya itu ya, atau memberi makan orang miskin tersebut sebanyak 1 mud, jadi 60 mud ya. Jadi 60 mud orang miskin ya ukurannya. Wa tajzi'u kafaratun wahidah indal Hanafiyah an jima'in aw akil muta'addid fi ayyamin lam yatakhalluq al kafarah walau min Ramadan ala sahih ya. Nah, Hanafi mah bahwa 1 kifarat cukup ya, seandainya seseorang ya mohon maaf melanggar ibadah puasanya berkali-kali di bulan Ramadan. Tapi menurut jumhur ulama ya, kalau memang berkali-kali ya melakukan perusakan puasa di bulan Ramadan dengan cara jima, berarti berkali-kali itu pula lah dia harus membayar kifarat. Demikian teman-teman ya mengenai penjelasan tentang bagaimana membayar kifarat. Terima kasih.